Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi farmasi. Kembali lagi bersama saya di dalam mata kuliah farmakoekonomi. Kali ini kita akan membahas topik mengenai Cost Effectiveness Ratio atau yang disingkat dengan CEA. Nah, kita harus tahu apa itu definisi dari CEA terlebih dahulu. CEA merupakan bentuk analisis ekonomi yang komprehensif dilakukan dengan mendefinisikan, menilai, dan membandingkan sumber daya yang digunakan atau input dengan konsekuensi dari pelayanan atau output antara dua atau lebih alternatif. Sesuai dengan metode farmakoekonomi yang lain, input dalam CEA diukur dalam unit fisik dan dinilai dalam unit moneter. Biaya yang ditetapkan berdasarkan perspektif penelitian. Cost Effectiveness Analysis mengukur biaya dalam rupiah dan keluaran dalam unit kesehatan natural yang menunjukkan perbaikan kesehatan seperti sembuh. CEA merupakan salah satu langkah untuk menilai perbandingan manfaat kesehatan dan sumber daya yang digunakan dalam proses atau dalam program pelayanan kesehatan, dan pembuat kebijakan dapat memilih di antara alternatif yang ada. CEA membandingkan program atau alternatif intervensi dengan efikasi dan keamanan yang berbeda. Hasil dari CEA digambarkan sebagai rasio, baik dengan Average Cost Effectiveness Ratio atau ACER, dan sebagai Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ICER. ACER menggambarkan total biaya dari suatu program atau alternatif dibagi dengan outcome klinik. Dipresentasikan sebagai berapa rupiah per outcome klinik spesifik yang dihasilkan, tapi tidak tergantung dari pembandingnya. CEA mengukur biaya dalam rupiah dan keluaran dalam unit kesehatan natural yang menunjukkan perbaikan kesehatan seperti sembuh, hidup yang terselamatkan, dan penurunan tekanan darah. Analisis ini merupakan tipe farmakoekonomi yang paling sering ditemukan dalam literatur farmasi. Kelebihan menggunakan CEA adalah bahwa unit kesehatan merupakan outcome yang secara rutin diukur dalam uji klinik, sehingga familiar bagi praktisi kesehatan atau peneliti. Outcome tidak perlu diubah menjadi nilai moneter. Kekurangan dari CEA adalah alternatif yang dibandingkan harus mempunyai outcome yang diukur dalam unit klinik yang sama. Selain itu, jika suatu obat untuk penyakit atau keadaan yang sama dibandingkan dengan outcome klinik lebih dari satu. Misalnya, mengukur efek terapi suli hormon, maka selain berpengaruh pada gejala menopause, penilaian pada densitas mineral tulang juga sangat penting. CEA secara umum digunakan dalam dua cara berbeda, yaitu yang pertama, menggunakan PRO untuk memberikan masukan ke pembuat keputusan atau biasanya sektor publik tentang apakah akan mengubah campuran intervensi atau mengubah cukupan level intervensi, dan yang kedua adalah menginformasikan generalisasi yang lebih luas tentang kesehatan kebijakan. Metode yang tepat, kemampuan transfer hasil, dan kebijakan penerapan CEA sangat tergantung pada penggunaan yang dimaksudkan. CEA dapat memiliki banyak aplikasi di luar untuk menginformasikan alokasi sumber daya sektor, kesehatan, keputusan lintas intervensi tetapi fokus bagian ini pada dua aplikasi yang potensial. Pertama, CEA dari berbagai intervensi dapat dilakukan dengan menginformasikan pembuat keputusan tertentu. Kedua, CEA dari berbagai intervensi dapat dilakukan dengan memberikan informasi umum tentang biaya relatif dan manfaat kesehatan berbagai teknologi atau strategi yang berkontribusi melalui banyak saluran untuk prioritas alokasi sumber daya. Informasi umum seperti itu harus dilihat hanya sebagai satu input ke dalam kebijakan tentang prioritas. Karena itu tidak dimaksudkan untuk memberikan formula solusi dalam masalah alokasi sumber daya
yang tidak perlu terlalu dikontekstualisasikan. Cost Effectiveness Analysis adalah metode untuk menilai keuntungan dalam kesehatan relatif terhadap biaya intervensi kesehatan yang berbeda. Itu bukan satu-satunya kriteria untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya, karena secara langsung menghubungkan implikasi keuangan dan ilmiah intervensi yang berbeda. Perhitungan dasar meliputi pembagian biaya intervensi dalam satuan moneter dengan keuntungan kesehatan yang diharapkan, diukur dalam satuan alami seperti jumlah nyawa atau jumlah pasien yang diselamatkan. Cost Effectiveness Ratio itu ada beberapa istilah ya, atau yang terhubung dengan CEA. Yang pertama, alternatif mungkin berbeda dalam hal biaya dan efek. 2. Rasio diproduksi untuk setiap alternatif. Pembilangnya adalah biaya, penyebutnya adalah efek kesehatan. Misalnya diselamatkan pada tahun hidup sekian. 3. Rasio efektivitas biaya adalah ukuran biaya per unit efek kesehatan. 4. Perbedaan antara rasio C cost dibanding efektivitas atau C banding E rata-rata dan rasio C per E tambahan sangat penting. Karakteristik utama dalam CEA, yang pertama, pengukuran efektivitas intervensi, yaitu efisiensi intervensi, sensitivitas dan spesifisitas uji laboratorium, prevalensi penyakit, prevalensi faktor resiko, partisipasi, cakupan kegiatan masyarakat. 2. Resiko efek tidak langsung dari intervensi. 3. Resiko penyakit atau cedera dengan dan tanpa intervensi. Misalnya, resiko penyakit primer atau cedera harus dihindari. Kemudian, resiko komplikasi atau cedera atau penyakit sekunder harus dihindari. Keempat, biaya bersih suatu intervensi, yaitu terdiri dari 2 ya, biaya medis dan biaya non-medis. Dari data intervensi dan dari penyakit. Kemudian kehilangan produktivitas dari intervensi juga dan dari penyakit. Nah, langkah-langkah melakukan analisis cost effectiveness. Yaitu yang pertama, kita harus menetapkan masalah. Dalam melakukan CEA, identifikasi masalah akan diselesaikan bila dilakukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama, didasarkan pada keadaan penyakit, dan yang kedua, berdasarkan perkembangan teknologi atau terapi. CEA bisa dimulai dari identifikasi masalah kesehatan yang spesifik dari suatu penyakit. Selanjutnya, analis mengidentifikasi dan membandingkan cara pencegahan atau terapi yang relatif cost efektif. Pada keadaan ini, permasalahan ditetapkan berdasarkan strategi intervensi yang spesifik. Yang kedua, yaitu kita harus mengidentifikasi alternatif intervensi. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, selanjutnya ditentukan pembandingnya. Pembanding bisa alternatif yang paling murah atau regimen yang relatif lebih murah dibandingkan dengan obat baru atau obat pilihan dan terapi standar. Pemilihan pembanding harus mempertimbangkan jumlah alternatif terapi yang sudah ada untuk penyakit tersebut. Jika peneliti akan menetapkan konsekuensi dari tukak lambung, maka semua alternatif harus diarahkan pada outcome tersebut. Apabila tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan angka kesembuhan dari pasien dengan tukak lambung aktif, maka alternatif pencegahan harus dikeluarkan. Langkah yang ketiga yaitu menetapkan hubungan antara input dan outcome. Pendekatan yang secara umum digunakan adalah mengembangkan model yang menentukan bagaimana menggabungkan input dan berapa besar output dari masing-masing kelompok input yang dihasilkan. Salah satu teknik yang dapat berguna untuk mengidentifikasi dan mengukur biaya adalah model analisis keputusan, di mana semua sumber daya pelayanan kesehatan yang digunakan digambarkan dalam pohon keputusan. Langkah yang keempat yaitu mengidentifikasi dan mengukur biaya dan outcome dari intervensi.
Nah, dalam mengidentifikasi dan mengukur biaya dalam analisis farmakoekonomi, diperlukan spesifikasi perspektif penelitian yang jelas. Karena perspektif ini menentukan biaya yang akan diukur. Waktu perawatan dan hilangnya produktivitas sangat berharga bagi pasien dan masyarakat, tetapi tidak dari perspektif pembayar atau dari rumah sakit. Langkah yang kelima yaitu interpretasi dan menyajikan hasil. Hasil dari CEA pada umumnya digambarkan sebagai rasio biaya efektivitas atau C/E rasio. Pembilang dari rasio menunjukkan total biaya dan penyebut dari rasio menggambarkan variabel outcome. Jadi, disajikan dalam istilah biaya terhadap efek. Kemudian yang terakhir, aplikasi analisis cost effectiveness dalam pelayanan kefarmasian. Nah, cost effectiveness analysis ini membantu mengidentifikasi peluang yang diabaikan dengan menyoroti intervensi yang relatif murah, belum ada yang berpotensi mengurangi beban penyakit secara substansial. Misalnya, masing-masing tahun lebih dari 1 juta anak muda meninggal karena dehidrasi, karena mereka terkena diare. Terapi rehidrasi oral tidak mengurangi kejadian diare, tetapi secara dramatis mengurangi keparahannya dan tingkat kematian. Bukti ilmiah bahwa ORT atau terapi rehidrasi oral bisa menyelamatkan nyawa adalah langkah penting dalam mengidentifikasi sebagai peluang untuk meningkatkan kesehatan. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita kembali lagi minggu depan. Selamat siang.